silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru PAI yang saya hormati, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang sama-sama kita niatkan, kita laksanakan ini diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasim yang sudah memimpin dalam doa mengawali aktivitas kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua MGMP untuk menyampaikan sedikit arahan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bersilaturahmi secara virtual melalui meeting virtual ini dalam rangka untuk membicarakan keberlanjutan dari komunitas belajar Guru PAI se-Kota Tual. Salawat serta salam mari sama-sama senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua tergolong dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Pak Andi Ridwan selaku inisiator sekaligus koordinator komunitas belajar GPAI Kota Tual. Yang saya hormati senior saya Ibu Dahlia Tarob. Yang saya hormati senior saya juga Ibu Grafia Silitubun, Ibu Nurjana Renhoat, dan Pak Moh Labubun atau yang lebih akrab saya sapa Pak Moken. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih teristimewa kepada Pak Andi yang sudah menginisiasi pertemuan kita malam hari ini. Meskipun dari sisi kuantitas mungkin kehadiran teman-teman secara virtual memang kurang maksimal. Karena memang inilah kendala kita dalam pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi yang sebenarnya untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas kita sebagai guru. Namun ini kita maklumi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada siapapun. Yang penting kita sudah berusaha mengajak, karena tugas kita adalah mengajak, bukan untuk memaksa. Karena persoalan mendidik ini juga harus kita pakai prinsip bahwa kita mendidik berdasarkan hikmah. Jadi kalau hikmahnya bisa masuk ke dalam kolbunya, maka insya Allah dia akan bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin ini banyak hal yang memang secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf, karena memang selama saya bertugas di GPA ini memang aktivitas saya terlalu banyak di pulau sehingga tidak begitu terlibat. Tapi insya Allah jika komunitas ini jalan, itu kalau misalnya diminta kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, saling berbagi praktik baik, insya Allah saya siap. Karena kebetulan alhamdulillah
kita GPI sekarang kalau mau bicara jaringan komunikasi, alhamdulillah kita sudah punya cukup bagus karena ada beberapa GPI yang sudah boleh dikatakan sudah memiliki posisi yang strategis. Ada beberapa yang sudah kepala sekolah, termasuk saya sendiri juga. Ini bisa kita manfaatkan menjadi jalan komunikasi kita ke kantor dinas maupun ke kantor Kementerian Agama. Seperti itu. Memang saya mengerti sungguh banyak keluh kesah terkait dengan perhatian baik dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, terhadap posisi dan keberadaan komunitas PAI. Ini sekaligus menjadi refleksi bahwa hal itu memang kita harus mengakui bahwa kita punya posisi belum terlalu kuat karena memang keberadaan naungan kita ini memang serba, kalau bahasa sederhana, bahasa agak sedikit melenceng itu agak sedikit membingungkan karena kita ke dinas bilang tanggung jawabnya ada ke Kemenak, kita ke Kemenak, itu Kemenak juga belum terlalu memberikan sinyal yang bagus. Jadi kita berharap semoga dengan ketong 6 orang punya inisiatif malam hari ini, insya Allah mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024, insya Allah ketong punya jalan ini mulus dan ketong punya komunitas ini bisa jalan maksimal karena katorang punya narasumber itu sudah cukup banyak. Bukan hanya yang lolos dari trainer of trainers, tapi juga ada beberapa GPI yang sudah menjadi alumni guru penggerak. Nah, ini katong punya modal sehingga insya Allah di 2024 katong bisa maksimalkan itu. Mungkin ini beberapa hal yang bisa beta sampaikan. Lebih dan kurangnya beta mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua MGMP GPPAI yang sudah menyampaikan arahan singkatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada koordinator untuk menyampaikan arahan sekaligus memimpin kita dalam rapat malam ini. Saya persilakan. Iya, terima kasih Bu Nurjana selaku MC kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sudah makan malam kah belum ini? Maaf ini. Alhamdulillah rencana. Iya, mengganggu kesibukan Bapak Ibu. Iya, umur 40 tahun makan malamnya jam 4. Iya. Seharusnya Ya, ini digunakan untuk istirahat Bapak Ibu, tapi saya menginisiasi kegiatan ini tujuannya supaya kita berpikir jangka panjang. Apa eksistensi GPAI Kota Tual untuk tahun 2024? Kalau kita sama posisinya dengan tahun kemarin 2023 saat ini dengan tahun 2024, berarti kita mengalami kerugian toh. Sama dalam surat Al-Asr itu, kalau tidak ada perubahan dari hari ini ke hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Betul Kaseng? Iya. Begitupun nawaitu awal, sebenarnya saya seperti itu Bapak Ibu. Nawaitu awal saya itu berbicara mengenai pendidikan agama Islam ini cakupannya sangat luas sekali. Tapi saya ingin skop kita beranjak dulu di sekolah. Sekolah ini itu bagian dari transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan saat ini adalah bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah selesai masa tugas purna saya sebagai pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Artinya saya merasakan perjuangan Bapak Ibu guru yang mengikuti PGP. Baik saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan pertama gelombang kedua, maupun saya sebagai praktik dalam PGP angkatan 8. Jadi saya mengikuti ritme perjalanan pendidikan guru penggerak itu. Nah, lewat kesempatan ini memang pada saat lagi euforianya, lagi semangat-semangatnya membangun komunitas dalam rangka sosialisasi implementasi kurikulum merdeka, pada saat itu di LPTQ itu dibuat komunitas banyak-banyak. Tapi
ya kita lihat ini hampir sebagian besar tidak jalan. Nah, kita MGMP PAI, Iya. komunitas PAI ini tetap jalan, cuman ya timbul tenggelam begitu Bapak Ibu. Nah, saya ingin di tahun 2024 ini siapa saja, jadi saya ini memfasilitasi siapa saja yang ingin jadi koordinator, siapa saja yang ingin bergerak, kita gandeng, kita bergabung sama-sama dalam hal komunitas. Karena komunitas pada intinya itu adalah gabungan beberapa orang yang betul-betul punya nawaitu dan tujuan yang sama. Nah, tujuan yang sama pada komunitas ini itu komunitas belajar GPAI awalnya khusus pada PAI SMP saja, tapi karena teman-teman masukan dari berbagai teman, ada baiknya ini MGMP PAI Sekota Aktual ini belum ada Pak Andi, bagaimana kalau kita buat kemudian kita bentuk, kemudian kita buat program-program yang kolaborasi dengan tingkat PAI Sekota Aktual dengan Kementerian Agama, bahkan sampai di jenjang SMA-nya begitu. Jadi karena euforianya ternyata yang hadir, ya ini jadi fenomena ya buat kita, tidak hanya PAI tetapi banyak mata pelajaran yang lain juga demikian. Ini nanti kita berusaha mungkin masuk awal Januari bagaimana kita meningkatkan semangat teman-teman, motivasi untuk ikut kegiatan meskipun tuh webinar ya. Nanti kita cari cara apakah kita dari langsung, kebetulan saya ada foto bersamanya dengan apa Kak Kanwil Maluku ya. Ya, ada Kemenak Provinsi Maluku ada. Jadi sudah dekat, nanti bagaimana bisa meningkatkan GPAI Kota Tua ini bisa semangat dalam hal pengembangan diri. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama kita perlu eksis dalam hal pengembangan diri, dalam hal komunitas belajar ini harus tetap eksis. Karena ini masuk bagian dari transformasi pendidikan khususnya kurikulum merdeka. Apa kaitannya Bapak Ibu? Ya, ternyata komunitas belajar itu adalah ruang untuk implementasi kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu bisa membaca atau sudah mendalami rapot pendidikan, di rapot pendidikan itu ada beberapa kompetensi yang harus dicapai. Ya, kalau untuk jenjang SD, SMP itu sampai 5 kompetensi, jenjang SMA itu sampai 7 sampai 8 kompetensi. Ya, jadi lewat komunitas-komunitas inilah nanti ruangnya untuk berbagi, berkarya, berkolaborasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang yang masing-masing mata pelajaran ini sekarang sudah masuk ke ranah komunitas. Nah, lewat inilah kita bisa berbagi bersama begitu Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari Kombel ini Bapak Ibu itu pengembangan diri. Untuk mengembangkan diri, banyak teman-teman GPAI yang sudah punya latar belakang, pengalaman, kemudian sudah ikut serta dalam hal kegiatan baik di tingkat kabupaten kota, tingkat nasional, kemudian ikut kegiatan-kegiatan lain ini, bisa mereka diajak kolaborasi, berbagi praktik baik Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa instrumen yang ingin saya share di sini terkait dengan refleksi, sehingga dengan instrumen ini Bapak Ibu bisa merefleksikan dirinya. Saya ini pingin di tahun 2024 ini pengembangan diri saya seperti apa, seperti itu. Nah, saya izin share ya, izin share Bapak Ibu. Oke, bisa dilihat? Iya. Berikan gambaran, nanti bisa diisi, nanti dikirim ke kami ya. Oke, yang pertama ini instrumen lembar rencana pengembangan diri. Nanti diisi nama guru, nik, tahun pelajaran, tahun depan aja Bapak Ibu ya. 2024, 2025, sekolah, kelas, mata pelajaran yang diampu. Di sini bisa diperbanyak ya, bisa ditambah kolomnya. Yang pertama aktivitas pengembangan. Jadi pengembangan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk ditingkatkan.
Ya, misalnya pengembangan dalam hal kompetensi digital seperti itu. Kemudian tujuan yang hendak dicapai apa di situ, mungkin terkait dengan pemanfaatan Canva atau teknologi yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran, penggunaan quizzes, penggunaan apa gitu. Kemudian ukuran keberhasilannya apa, apakah Bapak Ibu sudah bisa keberhasilannya dilihat dari capaian diri sendiri ataukah sudah bisa mengimbaskan ke orang lain. Kemudian pendukungnya apa kira-kira di sekolah, seperti mungkin ada sarana prasarananya di sekolah memadai, atau mungkin laptop dengan paket datanya memadai, waktunya kira-kira kapan. Nah, seperti itu nanti kita agendakan itu, nanti kita lihat baru kita jadikan agenda untuk komunitas, program pengembangan diri komunitas. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Ya. Ini nanti saya share di Bapak Ibu. Saya kirim linknya saja ya. Iya, iya. Baik. Saya kirim linknya dulu. Nanti bisa diisi. Iya. Ya, linknya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada, ini kita cepat-cepat saja Bapak. Kita masuk pada diskusi ya, diskusi mengenai refleksinya. Bapak Ibu, kita sudah masuk di akhir tahun 2023. Tentunya Bapak Ibu sudah alami tahun ajaran baru dari Januari sampai sekarang Desember ini. Ini bagaimana aktivitas peran Ibu sebagai GPAI, dan tentunya bagaimana implementasi kurikulum Merdeka bisa disampaikan secara langsung ya, bisa disampaikan secara langsung maupun nanti secara tertulis, nanti dikirimkan lewat instrumen yang tadi saya kirim ya. Oke, Baik. saya tutup dulu ini karena kita ini ada beberapa orang saja, jadi kita bisa mulai dari Pak Kepsek dulu, Pak Kasim Rahanar dulu. Bagaimana dari sudut pandang Pak Kasim dalam hal peran GPAI, kemudian refleksinya seperti apa, dan harapannya seperti apa di tahun 2024. Ya, itu pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Kasim, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama saya mulai dengan peran dulu, bahwa pandangan saya peran GPAI ini sebenarnya menjadi ujung tombak khususnya dalam implementasi penguatan pendidikan karakter. Meskipun hari ini yang kita ketahui bersama bahwa lebih banyak selalu disebutkan itu adalah implementasi kurikulum Merdeka, tetapi di balik semua itu prospek pendidikan karakter ini tidak bisa terlepas pisahkan. Nah, hanya memang harus kita akui karena implementasi kurikulum Merdeka ini menjadi isu nasional, sehingga terkadang harus kita akui, terkadang itu proses penguatan pendidikan karakter itu sedikit bukan terabaikan secara penuh, tapi sedikit dilupakan. Nah, sehingga lebih banyak penekanan yang dilakukan baik dari dinas maupun dari beberapa narasumber itu lebih kepada persoalan implementasi kurikulumnya, tetapi pengembangan karakternya itu kadang terabaikan. Seperti itu yang pertama, itu yang terkait dengan peran. Jadi kesimpulannya bahwa peran GPAI ini itu sangat urgen, selain menjadi bagian dalam implementasi kurikulum Merdeka, dia juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Saya berbicara pendidikan karakter ini karena memang saya pernah hadir sebagai salah satu perwakilan Maluku pada tahun 2019 di Kementerian Pendidikan, dengan saya punya artikel yang lolos pada saat itu adalah strategi implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah.
pada saat itu terakhir pelaksanaan seminar itu yang dilaksanakan oleh Kes Harlindung. Nah, kini unit itu sudah tidak ada lagi seiring dengan perubahan yang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Nadiem Makarim. Kemudian yang berikut terkait dengan refleksi yang ingin saya sampaikan, bahwa memang seperti yang tadi kita sudah lakukan diskusi di awal, seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti dan juga Ibu Dahlia, bahwa memang diskusi yang berkembang di dalam WhatsApp group, WA group itu memang sangat asik, banyak yang tertarik untuk melakukan diskusi seperti itu. Tetapi untuk aksi itu memang tidak semua. Tapi bukan berarti kita harus merasa minder atau merasa miris. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, kita tetap berproses. Terus kemudian selain itu, refleksi yang ingin saya sampaikan lagi bahwa terkadang teman-teman juga merasa jenuh, Pak Andi. Ini saya temukan beberapa keluh kesah dari kawan-kawan bahwa terlalu banyaknya pelaksanaan webinar secara virtual itu kadang juga membuat kawan-kawan itu jenuh. Kenapa? Karena begini, misalnya hampir setiap minggu itu ada webinar. Mereka juga merasa jenuh karena selalu berhadapan dengan laptop. Apalagi ibu-ibu. Mohon maaf, ini fenomena yang saya amati. Kenapa saya katakan lebih kepada ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu sebenarnya lebih asik kalau kegiatannya itu secara tatap muka langsung. Karena nanti setelah di waktu-waktu jeda tertentu mereka bisa langsung melakukan aktivitas sesama teman-teman perempuannya. Jadi di situ rasa jenuhnya tuh pasti tidak ada. Tetapi kalau webinar secara terus-menerus, itu mereka berhadapan dengan laptop secara terus-menerus, itu kadang juga mereka merasa jenuh. Jadi yang saya harapkan juga terkait dengan masalah ini, ke depan itu hal-hal yang sifatnya teknis, itu lebih baik, itu kita langsung aksi tatap muka. Nah, misalnya seperti kita mau memberikan penguatan terkait dengan cara menyusun ATP menjadi ATP dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau lewat webinar begini tidak maksimal. Karena kadang narasumber sementara menyampaikan caranya, si A punya sinyal gangguan. Jadi si A tidak bisa sempat ikut sampai tuntas. Nah, tetapi kalau misalnya kita lakukan lewat tatap muka, itu pasti bisa diikuti secara maksimal. Itu. Jadi harapan saya ke depan semoga kita punya komunitas ini bisa jalan terus, bisa lebih berkembang lagi. Dan saya secara pribadi, karena kemarin juga ikut dalam training of trainers pelatih daerah, hanya memang kita Kota Tua kemarin tidak punya kuota untuk membentuk kelas. Saya kebetulan lolosnya di pedagogik 2. Jadi nanti kalau misalnya ke depan tinggal kita mau petakan, kita prioritasnya yang mana? Apakah kita membahas perencanaan pembelajaran atau strategi pembelajaran atau penilaian pembelajaran. Jadi nanti dalam kita punya implementasi kurikulum Merdeka ini tinggal kita fokusnya kemana. Kita mau susun dulu perangkatnya. Kalau kita susun perangkat berarti itu wilayahnya Pak Andi ya. Karena Pak Andi kalau tidak salah pedagogik 1 ya. Pak Andi kalau tidak salah beliau pedagogik 1. Nanti kalau misalnya kita sudah bergeser mau masuk dalam asesmen, berarti kita sudah berbicara ke pedagogik 2. Karena memang ada perbedaan antara PKB di Dinas Pendidikan dan juga kita di GPAI punya itu namanya PPKB. Jadi semoga Katong punya komitmen ini bisa terjaga dan insya Allah di tahun 2024 kita akan berusaha untuk turut serta berpartisipasi bersama kawan-kawan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa beta sampaikan Pak Andi. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bergabung Ibu Musna. Nanti bisa menyesuaikan, ada pertanyaan di chat box ya, bisa dilihat, disimak. Oke, kita lanjut ke Ibu Dahlia Tarob. Ya, kalau bersedia mungkin berkenan bisa diaktifkan videonya supaya kita bisa kenal, oh Ibu Dahlia ini dari mana, mukanya gimana. Seperti itu Bu.
Jadi Mohon maaf. kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Mohon maaf lagi sementara daerah badan lagi Iya, demam. tidak apa-apa Ibu. Ya, disesuaikan sah. Oke Bu, silakan. Tapi bisa menyampaikan Bu ya Iya. referensinya? Wah, insya Allah bisa. Oh ya, silakan Ibu. Oke, Iya, baik. Jadi saya sepakat sih sama Pak Ketua sama Pak Sekretaris. Pendapatnya Pak Ketua itu baik. Kita baiknya membuat satu kegiatan itu jangan webinar. Kami kan bukan lagi waktunya COVID kan. Webinar itu muncul ketika COVID. Nanti COVID tenggelam. Ketemu webinar terus bicara habis itu habis. Maunya itu kita langsung kerja, aksi. Kita langsung kerja menghasilkan satu produk yang bisa ditunjukkan kepada dinas bahwa ini loh kita Guru Pai bisa memproduk apa gitu. Ya kan? Sesuai dengan komunitas kita. Itu pertama. Kemudian kedua, mohon maaf mungkin saya hampir setahun ini nggak pernah aktif di grup karena ya maklum SMK ini kan kegiatannya di luar terus. Ya kan, jadi nggak pernah ini, bahkan mungkin saya punya gangguan pembelajaran juga sih di sekolah. Insya Allah tahun depan sudah mulai aktif kembali. Jadi mungkin tahun depan ini awal tahun kita sudah bisa membuat satu produk yang bisa menjadi pegangan untuk kita semua secara menyeluruh. Jadi nanti kita petakan SD, SMP sama SMK, SMA, SMK gitu kan. Jadi ya, Pak Andi sama Pak Ketua, Pak Sekretaris, saya bukan pernah sih, sudah berapa kali mendengar mereka tanya, Ibu guru apa? Saya tanya Guru Pai. Oh, Guru Pai saja. Kata saja itu yang membuat saya jadi miris. Sementara yang kita tahu itu di Jawa sana itu Guru Pai itu yang selalu diagungkan karena dasar daripada keberhasilan seorang siswa itu ada pada agama. Cuman kita di sini tidak terlalu peduli entah siapa sih. Tapi yang saya dengar dari mulut itu ya ada sih pimpinan ngomong kayak gitu. Tapi saya anggap itu sebagai cambuk bagi kita untuk tetap maju. Dan kita lah, kebetulan saya punya gabung komunitas SMP se-Indonesia. Nanti saya minta kira-kira apa yang harus kita bisa bergabung sekali-sekali sama ketua SMP, ketua MKKS SMP se-Indonesia. Kebetulan itu masih orang Muhammadiyah juga. Beliau itu pelatih internasional. Nanti saya undang beliau. Lalu kita ya webinar tapi beliau bisa kasih masukan-masukan. Nah itu ayahanda saya, nanti baru saya kasih tahu. Yang penting kita sepakat untuk lebih dari 20 orang ke atas. Karena beliau tuh sangat super luar biasa. Beliau juga staf ahli kementerian di bagian SMP. Jadi mungkin itu yang dipakai oleh Pak Menteri sekarang ini. Jadi teman-teman semua, kita semua ini proses pembelajaran siapapun dia. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya berharap awal tahun 2024 kita bisa menunjukkan bahwa inilah kami Guru Pai yang bisa membuat satu produk yang bisa dipakai, digunakan oleh, dan kita tunjukkan ke dinas bahwa inilah kami gitu loh. Jadi seperti di grup saya dengar, yang saya baca bahwa kita Guru Pai itu tak ada bermutu. Kita bukan tak bermutu, cuma tidak menunjukkan taring inilah kita gitu loh, ya kan? Kita diam-diam, tapi proses pembelajaran, peningkatan pemahaman tentang pembelajaran secara modern itu ada punya kelas-kelas tertentu, kelas-kelas khusus yang memang kita belajar, cuman ya kita mau menyampaikan tapi ya gimana lagi, yang aktif ya itu saja doang. Jadi mohon maaf saya baru mulai gabung, insya Allah mungkin nanti kita sama-sama nanti untuk MKKS Pusat nanti tanggung jawab saya, itu nanti saya undang beliau, kita bisa webinar. Mungkin gitu ya, terima kasih. Mohon maaf suara saya agak serak karena lagi gak enak badan. Sama-sama Ibu Dahlia, luar biasa masukannya, harapannya luar biasa. Semoga kita bisa implementasikan ya. Jadi dari malam ini berapa orang ini
inilah nanti kita inisiasi untuk buat program di awal tahun, ya. Iya. Jadi kalau kita menunggu kumpul dulu semua sampai puluhan, informasi itu GPI Kota Tua itu bahkan ratusan ya, Pak Kasim ya. Iya. Kalau dikumpul dari Ratus. jenjang SD SMP itu ratusan. Tapi ya kita lihat sekarang malam ini, jadi tidak hanya SMP saja, tapi ini malam ini khusus untuk kita semua dari tingkat SD sampai SMA. Jadi yang mau bergabung silakan, dan kita akan menginisiasi untuk program di awal tahun. Jadi kita beranjak dari latar belakang kita sebagai GPI, bukan dari jenjang pendidikannya, maupun SD, SMP, SMA-nya tidak. Tapi kita mau sama-sama mau belajar. Sudah ada feeling ini bagaimana dari masukan Bapak Ibu tadi, wah bagaimana buat kegiatan yang luar biasa nanti, supaya inilah awal untuk menginisiasi, memberikan motivasi untuk guru-guru PAI bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan. Ya semoga. Oke, lanjut. Iya. Ibu Nurjana silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama tentang peran GPPAI di sekolah, ini saya ambil dari pengalaman pribadi di sekolah saya di SMP Negeri 6 Tual. Di sekolah saya itu banyak juga guru PAI di sana, dan rata-rata semuanya aktif. Nah, di situ contohnya di sekolah saya, seperti saya dan Pak Rian itu sangat aktif di sekolah. Artinya segala hal yang berkaitan dengan mulai dari pembelajaran maupun pekerjaan yang ada di sekolah itu guru PAI sangat berperan. Dan itu kami berada di garda terdepan di sekolah. Terus yang kedua, implementasi GPPAI dalam kurikulum Merdeka di sekolah. Berbicara tentang kurikulum Merdeka di sekolah kami itu baru ya, dan lebih aktifnya itu ketika saya lolos di guru penggerak angkatan 9, dan alhamdulillah setelah ikut pendidikan saya masih ada pada modul nanti awal Februari baru masuk di modul 3, tetapi di sekolah saya sudah mengajak rekan-rekan guru, kan di SMP itu kurikulum Merdeka dilaksanakan pada kelas 7 dan 8. Nah, di situ kami sudah mulai kemarin selesai libur itu pendampingan pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka, dan insya Allah pas masuk libur ini saya sudah barusan share ke grup untuk teman-teman bahwa mempersiapkan perangkat, dan saya akan melakukan pendampingan dalam proses penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka di kelas 7 dan 8. Itu implementasi di sekolah saya terkait dengan kurikulum Merdeka. Dan harapan GPPAI di tahun 2004, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua GMP dan Koordinator, bahwa pembentukan komunitas PAI ini sudah lama, mulai dari di LPTQ itu, tetapi ya gitulah, belum serius dalam pembuat kegiatan-kegiatan. Nah, komunitas PAI ini sendiri kan, kalau kita manfaatkan senior-senior kita nih, contohnya Ketua MGMP, Koordinator, itu orang-orang hebat juga di Kota Tual, dan seharusnya kita manfaatkan untuk pengembangan diri guru PAI di Kota Tual. Jadi kita manfaatkan itu, harapannya di tahun 2024 ini kita terus mengembangkan diri secara individu maupun komunitas PAI. Jangan sampai kita ketinggalan dengan komunitas-komunitas lain. Jadi mari kita, walaupun di sini berapa orang, tetapi kita rapatkan barisan. Mudah-mudahan ke depan itu GPPAI itu lebih baik lagi. Terima kasih, itu dari saya, Pak Andi. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah diterapkan ya IKM-nya di sekolahnya dan masuk bagian dari pendidikan guru penggerak angkatan 9, luar biasa. Ya, selamat Iya. juga sukses ya. Masih ada 1 Iya, bulan lagi makasih. Ibu. Iya. Oke. Baik, selanjutnya ke Ibu Siti Rafiasil itu Bun. Bisa berbagi kepada kita semua terkait dengan perannya, meskipun baru ya, tapi sudah ada pengalaman di GPAI. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi untuk mungkin Pak Andi sudah tahu, namun di sini saya sekedar share saja untuk teman-teman yang lain bahwa alhamdulillah baru kurang lebih 5 bulan ini saya baru pindah di SMP 7, jadi baru bergabung perdana malam ini untuk bergabung dengan guru PAI tingkat SMP. Jadi saya secara pribadi alhamdulillah bersyukur atas komunitas ini untuk malam ini, karena saya secara pribadi mulai dari awal pindah ke SMP 7 itu saya sendiri sudah cek-cek di teman-teman PAI yang lain bagaimana komunitas PAI untuk SMP jalan atau tidak. Teman-teman yang lain sementara belum. Namun alhamdulillah setelah dapat informasi ini saya bersyukur supaya saya sendiri penasaran mau tahu tentang komunitas PAI SMP ini sejauh mana dia punya perkembangan untuk di Kota Tual ini. Itu pertama. Kedua adalah tentang peran guru PAI selain dari sebagai garda terdepan dalam membina untuk karakter siswa. Pengalaman saya secara pribadi untuk guru PAI ini di lapangan di sekolah-sekolah itu pengalaman saya kemarin saya masih di SD itu guru PAI itu ketika ada kekosongan di entah itu mapel mulok ataukah guru kelas, itu tuh guru PAI itu siap ketika ada ditunjuk dari Kepsek untuk mengisi lowongan itu. Guru PAI itu alhamdulillah itu sangat siap untuk mengisi kekosongan itu. Namun sebaliknya, apabila PAI-nya tidak ada, lalu guru lain dikasih kesempatan untuk mengisi PAI itu, saya sungguh yakin bahwa untuk guru mapel yang lain itu belum tentu untuk mengisi kekosongan untuk PAI. Nah, jadi saya secara pribadi bangga untuk GPAI di lapangan. Jadi teman-teman, untuk perdana ini saya mungkin belum terlalu banyak memberikan komentar, namun harapan terbesar adalah alhamdulillah untuk malam ini untuk pembentukan komunitas PAI tingkat SMP ini, harapan saya untuk tahun yang baru mudah-mudahan ada terobosan-terobosan baru dalam komunitas PAI ini, supaya kita membuktikan untuk komunitas lain juga bahwa komunitas PAI itu bisa dan sangat is the best. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Saya belum bisa komentar banyak karena baru perdana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukannya Ibu Siti. Lanjut Ibu Andi Jupriyati. Bisa dengar? Ya, baik. Oke, Terima silakan. kasih. Maaf saya tidak aktifkan layarnya ya Pak. Tidak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat masuk tadi bergabung dengan webinar ini. Tapi dari beberapa refleksi dari sekolah, saya sudah memahami apa yang disampaikan. Yang pertama adalah perang GPPAI. Yang pertama adalah perang GPPAI di sekolah saya. Menurut saya ini peran guru PAI ini paling penting di sebuah instansi atau di sebuah sekolah ya,
karena dari guru PAI lah, bukan hanya guru PAI, mungkin semua guru-guru yang akan membentuk karakter siswa untuk menjadi lebih baik, di mana kita tahu bersama bahwa karakter anak-anak sekarang tidak sama dengan karakter anak yang dulu-dulu seperti kita ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini peran guru PAI di sekolah saya alhamdulillah berperan penting, terutama tentang budaya-budaya positif yang sudah dilakukan untuk beberapa tahun ini. Misalkan memang dari Dinas Pendidikan yang menyarankan tentang pengajian di sekolah-sekolah, alhamdulillah itu berjalan rutin setiap hari Kamis. Kami lakukan bersama, baik kepala sekolah, guru-guru, dan siswa. Itu rutin yang alhamdulillah beta dan guru PAI di sekolah kami, karena di sekolah saya ini ada beberapa guru PAI, ada 4 orang. Walaupun mereka tidak mengajar PAI, tapi kami kerjasama untuk lebih meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, mengenai implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami, alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan. Ini sudah memasuki tahun ketiga. Kami sudah mulai pada tahun 2021 kalau tidak salah. Pada saat itu kami sudah memulai kurikulum merdeka, sudah mulai belajar mulai dari tahun 2021 sampai sekarang, di mana misalkan tentang pembelajaran di dalam kelas, sebelum kami melaksanakan pembelajaran itu harus ada asesmen diagnostik, ya seperti itu, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian sudah melakukan proyek-proyek, di mana ada proyek P5 yang harus dilakukan dalam setiap semesternya. Kami sudah melakukan juga, dan hal-hal yang lainnya. Tentang harapan GP PAI tahun 2024. Ya, seperti apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi, webinar ini alangkah baiknya memang kita bertatap muka langsung untuk menghasilkan sesuatu dan bisa dilaporkan ke dinas. Tapi menurut beta juga ada baiknya juga melakukan webinar. Seperti keadaan sekarang ini, saya tidak berada di Kota Tua. Kalau dengan webinar berarti saya bisa ikut. Jadi ini semua ada sisi baiknya dan ada sisi ininya ya. Alhamdulillah saya bisa mengikuti walaupun tadi saya terlambat ikut masuk. Kemudian tentang pembentukan komunitas PAI ini, harapan saya nantinya kalau bisa diaktifkan lagi, karena untuk tingkat SMP jarang sekali diadakan kegiatan sepengetahuan dalam satu semester ini, baru 1 kali kalau tidak salah. Alangkah baiknya kalau bisa diadakan berapa kali dalam 1 bulan 1 kali kah begitu, supaya bisa dijadwalkan, supaya ada perubahan dan peningkatan untuk kemajuan komunitas GP PAI tingkat SMP. Sekian Pak Andi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Iya, baik selamat Pak. bergabung Pak Jufri. Yang belum ya, nanti menyesuaikan Pak ya. Selanjutnya Ibu Musnah. Ibu Musnah silakan Ibu. Refleksinya. Ya, bisa ya? Singkat jelas Bu. Bagaimana bisa Ibu? Kalau belum kita geser dulu ke Pak Jufri ya. Pak Jufri silakan terkait dengan refleksi
GPAI di Kota Tual, khususnya di Satuan Pendidikan Pak Difri, silakan. Kalau boleh perkenalan dulu Pak. Sekolahnya dari mana ini? Mungkin masih ada yang Ya belum Allah. kenal. Silakan Pak. Assalamualaikum Lupa warahmatullahi perkenalan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan adanya forum ini. Kita bisa silaturahmi balita dan cerita tentang perkembangan pendidikan yang ada di sini ya. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Ya, Amin amin. sekian dulu. Oh iya Pak, siap. Oke, terakhir ke Ibu Musna, silakan. Ya, refleksinya berkaitan dengan sudut pandang Ibu di Satuan Pendidikan, perannya sebagai guru PAI bagaimana, kemudian implementasi kurikulum Merdeka sebagai GPAI bagaimana, kemudian harapannya di tahun 2024 bagaimana. Oke, silakan. Atau sepatah kata saja, tidak apa-apa. Atau benang merahnya apa dari ketum bicara tadi, mungkin ada benang merahnya yang bisa Ibu tangkap kemudian bisa disampaikan. Mic-nya Ibu belum aktif. Ya, mic. Ya, betul. Ya, mikrofonnya diaktifkan dulu. Oke, kalau belum bisa kita lanjut ke agenda berikut ya. Kita lanjut ke agenda berikut Bapak Ibu. Jadi karena saya lihat masukan-masukannya, kemudian terkait dengan masukan pembentukan komunitas GPAI Sekota Tual, melihat fenomena yang ada, Bapak Ibu bisa lihat, saksikan sendiri bahwa kuantitasnya sangat-sangat kurang sekali untuk membentuk, jadi kurang mengakomodir ya. Jadi mungkin pada saat mungkin kegiatan luring nantinya, kemudian kita masukkan agenda itu untuk dijadikan pembentukan komunitas GPAI Sekota Tual supaya bisa lebih aktif lagi. Jadi sementara inisiatornya masih komunitas belajar GPAI SMP Kota Tual. Nah, terkait dengan masukan-masukan yang ada Bapak Ibu, jadi rencana tindak lanjutnya ini dari masukan yang ada kita mengerucut pada rencana tindak lanjut pada bulan Januari ya. Lewat kesempatan ini Bapak Ibu lah yang nanti akan menjadi inisiator untuk kegiatan yang dimaksud pada bulan Januari 2024. Yang akan saya sampaikan yang pertama itu tetap ada webinar penguatan IKM dan berbagi praktik baik. Ini untuk mengaktifkan komunitas kita yang ada di PMM. Karena di komunitas Pombel PAI SMP itu belum ada satupun kegiatan webinarnya. Jadi kita aktifkan itu untuk sebagai bagian dalam komunitas. Kemudian yang kedua ada workshop. Jadi workshop luring ini yang akan dilaksanakan nanti. Saya minta tanggalnya kira-kira, kalau nanti webinarnya tanggal 8, berarti nanti kita lakukan kegiatan luring ini workshop. Jadi workshop penyusunan perangkat pembelajaran PAI berbasis teknologi. Jadi teman-teman yang kemarin itu kan, jadi kita susun perangkat pembelajaran itu hanya sebatas pembelajaran berdiferensiasi, tidak menggunakan teknologi. Nah, bagaimana kita susun perangkat pembelajaran PAI itu berbasis teknologi. Jadi kita nanti padukan antara, jadi dengan metodenya dengan berbasis teknologinya, seperti itu. Kemudian kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka. Kalaupun ada yang belum, ya kita sesuaikan dengan K13, ya kita kondisikan dengan satuan pendidikannya. Nah, ini tentunya kalau daring ya, ini tentunya kalau luring Bapak Ibu otomatis butuh biaya ya, Nah, ini nanti berikan masukan kapan akan dilaksanakan. Jadi untuk daringnya itu tanggal 8, kemudian luringnya ini belum pasti kira-kira tanggal. Kemudian
biaya pesertanya itu berapa, supaya dari biaya peserta itu ada konsumsi. Untuk narasumbernya tidak usah ya. Jadi terserah apakah mau dikasih narasumber. Nanti narasumber kita ambil dari kita saja. Jadi kalau ini kita tidak perlu ya. Kita manfaatkan untuk konsumsi, dan kita akan minta terbitkan sertifikat dari Kementerian Agama untuk pengembangan diri. Jadi kita akan kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi peserta tetap harus ada biaya pesertanya, supaya kita terbitkan untuk sertifikat dengan dia punya konsumsi. Itu masukan dari saya, gambarannya dulu terkait dengan daring dan luring. Saya berikan singkat jelas ya Bapak Ibu, karena 30 menit lagi saya akan bergeser ke Bank BPDM. Oke, demikian dari saya kembalikan. Mungkin dari Pak Kasim dulu, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan webinar perdana. Nah, ini nanti kan Pak Andi yang lebih banyak berproses dengan teman-teman alumni guru penggerak. Nah, kita mulai saja karena ini kan memang kita masih kehilangan wacana khususnya untuk implementasi IKM. Jadi mungkin saya minta bantu ke Pak Andi. Mungkin Pak Andi bisa mengkomunikasikan ke salah satu alumni guru penggerak yang dari GPAI yang dia punya konsep pada saat pelaksanaan Lokakarya kemarin. Oke, baik. Gitu. Jadi nanti di webinar itu dia hanya berpengalaman terkait konsep-konsep yang dia temukan, yang dia jadikan sebagai karya inovatif yang dipamerkan pada Lokakarya kemarin, seperti itu. Karena kemarin saya sempat lihat ada yang punya nomenklaturnya itu salam, ada yang buat kata salam, terus salamnya itu satu kegiatan yang seperti apa, saya tidak sempat lihat baik-baik juga, tapi saya lihat bagus karena memang itu langsung dia kasih dengan huruf-huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Jadi kita bisa manfaatkan itu dalam aspek sebagai praktik baik hasil karya dari pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian terkait dengan workshop ini, kalau mau dilihat untuk pemanfaatan waktu, itu waktu yang kalau yang saya bacaan kalendernya itu kalau kita hitung waktu-waktu kosong, waktu-waktu libur itu adanya lebih banyak di Februari. Itu dia mulai jalan dari tanggal 8 sampai tanggal 14 itu waktu kosong itu waktu libur, karena 8, 9, 10 itu adalah cuti bersama hari raya Waisak atau Nyepi itu kalau tidak salah. Kemudian 12, 13, 14 itu sudah pasti waktu-waktu libur untuk memasuki masa-masa pemilu. Masa-masa pemilu itu. Jadi memang di situ aktivitasnya memang sudah tidak terlalu padat. Tapi kalau misalnya dirasa bagaimana, kita juga bisa majukan, tapi tentunya seperti yang sudah Pak Andi sampaikan tadi, bahwa ini juga membutuhkan konsumsi dan sertifikat. Tapi kalau misalnya kita rasa bagaimana, saya berpikir mungkin kita buat biaya untuk sertifikat saja, begitu. Untuk kita beli kertas dan kita buat sertifikat saja. Karena kalau memang konsumsi ya, kita istilahnya BS-BS saja lah, biaya sendiri-sendiri saja seperti itu. Ya, nah, mungkin saya boleh masukkan ya. Oke, selanjutnya ke Ibu Dahlia, silakan Bu. Singkat jelas ya Bu ya. Iya. Jadi singkat saja. Saya lihat kemarin itu kumpulan guru PAI di Jogja itu, mereka buat kegiatan, masing-masing guru datang dengan dia punya kuenya sendiri. Bekal. Satu guru dia punya tanggung jawab itu 5 dos, artinya itu infak untuk kita punya kemajuan organisasi. Apa salahnya hasil yang kita dapat, apalagi guru-guru sertifikasi, ya paling tinggi ya 50 apa 100.000 itu kan kita sebagai kegiatan bernilai ibadah. Jadi kita tentukan bulan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ketua sama Pak Sek tadi, kita rembuk supaya ini jalan. Artinya harus kita tunjukkan walaupun 5 kan, mau lantas sejumlah yang ada ini kita sepakat, lalu kita jalan. Terus nanti tempatnya kita cari tempat yang sedikit menarik, supaya artinya bukan kita makam puji tarada ya, tapi ya kita elegan lah. Jadi saya sepakat Pak Ketua, waktu itu harus kita manfaatkan supaya kita tunjukkan bahwa inilah kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan untuk kita semua.
untuk semua tingkatan. Oke, Jadi baik. yang Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi maupun yang belum, apalah artinya kita cuma ngomong, tapi kita langsung kerja. Lalu kita rapat lagi nanti pada saat mau dekat pelaksanaan, kita sepakat nih satu orang berapa dos, dalam ada air, ada permen, ada kue gitu kan. Di Jawa tuh berkembang kayak gitu, datang ketek-ketek bawa tas ada isi 5 dos gitu. Jadi kita gabung udah dari kita untuk kita sendiri. Begitu. Mungkin itu saja masukan dan ini harus Masukan dari jalan. Budalia di kampung ya, dan luar Ya. biasa. Semoga Assalamualaikum. kondisinya sama. Ya, ada yang berbeda nanti dikondisikan. Dan pada kesempatan Ya. ini ya kita sebagai inisiator semua ya, nanti saya buatkan grup untuk kegiatan. Jadi kita ini yang hadir sebagai inisiatornya semua. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Ibu Andi, mungkin ada masukan singkat padat. Pas Pak, Pas, saya ya? ikut saja. Ibu Iya. Nurjana terkait dengan kegiatan di Januari ini ada masukan? Ya, ada Pak. Yang pertama terkait dengan webinar dan workshop secara daring dan luring. Yang saya sarankan itu untuk workshop itu daring juga Pak, karena mengingat Januari Februari kita udah masuk sekolah dan banyak juga guru PAI yang ada di pulau-pulau. Kalau luring itu nanti kita yang ada di pulau ini tidak bisa ikut. Jadi inisiatifnya bagaimana supaya kita bisa ikut. Itu aja Pak dari saya. Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Jadi ini kita mengakomodir karena ada kejenuhan, ada fenomena yang kita alami dan kita saksikan bersama. Jadi kita buat kegiatannya itu ada daring dan luring. Nanti yang di pulau, kalau misalnya dia tidak bisa ikut luring, berarti kita kirim materi saja. Adapun mungkin dia mau berdonasi, ya, misalnya dia mau berdonasi kemudian dia tidak bisa ikut, berarti kita kirim materi dan sertifikat, begitu. Dan kita Tidak perlu kita berangkat ke pulau. dan tetap juga Iya. kita live streaming begitu. Kan kita memanfaatkan teknologi kan, jadi tetap ikut lewat daringnya. Jadi pelaksanaan luring tapi ada daringnya juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada donasinya. Iya, sekali Oke. Oke. sekali main ke Tayando banyak guru PAI di Ya, sini. insya Allah Bu. Siap. Nanti Ibu Mantap. punya tugas, Insya Allah. punya tugas dalam Insya hari Allah. ini Ibu Nurjana inventaris Pak Ketua yang ada di siap. Tayando ya. Untuk ketemu kira-kira Siap. misalnya 20 orang lebih, berarti kita agendakan ke sana. Gitu ya Pak Ketua ya. Menuju. Boleh. Siap, Banyak siap. Pak, Mantap. grupanya di pulau. Jadi saya dengan Pak Ketua ini sekarang berjalan beriringan untuk memajukan DPI Kota Tual. Komitmen kita bersama Insya seperti itu. Luar biasa. Oke, kita lanjut Pak Jufri mungkin, silakan. Saya cukup sekian. Oke, Saya cukup. ikut Baik, saja apa berarti yang menyimak terbaik. dan ikut ya. Kalau dia ngerti ikut. Iya. Oke. Iya. Ibu Siti bagaimana? Silakan. Ada masukan? Pas ya? Oke, baik. Iya. Oke, dari masukan yang ada dan juga saya juga dibatasi dengan waktu, kita simpulkan yang pertama ada kegiatan webinar pada tanggal 8. Nanti di malam hari ini nanti saya akan buat grupnya sebagai inisiator semua untuk pelaksanaan kegiatan di bulan Januari. Tetap inisiatornya adalah komunitas MGMP PAI Kota Tual, pombelnya tetap sama ya, kita beriringan sekarang. Jadi kita aktifkan sama-sama PAI Kota Tual. Jadi tetap semuanya nanti kegiatan ya kita libatkan semuanya, dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah kita libatkan, dengan kewajiban donasi yang nanti kita bahas lebih lanjut di grup gitu ya. Kemudian tanggal 27 juga kita laksanakan luring, dan di pulau tetap jangan berkecil hati, kita akan laksanakan daring juga, live streaming. Oke, cukup sekian pada malam hari ini. Semoga nawaitu kita, harapan kita bisa terlaksana dengan baik dan sebagai pengembangan diri kita masing-masing dan untuk memajukan GPI Kota Tual. Oke, salam untuk semua. Ya. Ambil dokumentasi dulu Oh, Pak, iya. dokumentasinya. Bisa dokumentasi. Oke. Bapak Ibu bisa lihat dengan kameranya yang kondisinya bisa. Ya saya nggak bisa ya, lagi nggak enak banget. Oke, 3, 2, 1, senyum. Oke, satu kali lagi ya. Tunggu saya kirim di grup dulu.
Iya, kirim kalau hasilnya. Sekalian hasilnya dikirim ya. Iya, siap. Hmm. Oke, Ke yang satu kali baca lagi. korban. Oke, bebas. Kita mungkin dengan semangat. Ya. Iya, semangat. 2, 1. Ibu Musna, tangannya mana? Ya, jangan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat ya beristirahat. Saya langsung lanjut Ibu Ya. juga senyum saja luar biasa. Ya, boleh. Pak Andi silakan pamit terus. Ya. Tadi Pak Andi silakan tinggalkan sampai ya, nanti siap, beta siap. selesai